kemampuan korban kekerasan seksual dapat mengalami tonic immobility saat terjadinya kekerasan seksual, terutama jika pelakunya orang yang dikenalnya. 4. Alat bukti keterangan ahli, yaitu ahli pidana Dr. Ahli Mahrus Ali SHMH dan ahli Profesor Said Karim SHMH. Keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali di bawah sumpah di muka persidangan tertanggal 22 Desember 2022 menyatakan bahwa tidak ada visum bukan berarti menyatakan bahwa kejahatan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena masih terdapat banyak alat bukti lain yang dapat dihadirkan selain visum, seperti psikologis dapat menjelaskan kejahatan itu. Keterangan ahli pidana Profesor Said Karim SHMH di bawah sumpah di muka persidangan tertanggal 3 Januari 2023 menyatakan tidak adanya visum, maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar, karena itu hanya salah satu alat bukti untuk membuktikan suatu perkara pidana. Untuk membuktikan suatu perkara pidana, maka alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi apabila visum tidak ada, maka ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. 5. Alat bukti saksi, yaitu saksi Susi, saksi Kuat Makruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Riki Rizal yang melihat kondisi terdakwa setelah peristiwa pemerkosaan yang terjadi di kediaman Magelang 7 Juli 2022. Dengan demikian, jelaslah penuntut umum justru mengalami delusi atau berhayal dan mengubur alat bukti yang mendukung adanya kekerasan seksual, sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan kekerasan seksual tidak didukung alat bukti yang kuat sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak. 3. Penasihat hukum tidak memfitnah korban, namun merupakan bagian upaya mengungkap kebenaran material. Klaim yang disampaikan penuntut umum yang menyatakan jika penasihat hukum terdakwa menjelek-jelekan korban adalah keliru. Keyakinan akan peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP ataupun sebagaimana telah penasihat hukum terangkan dalam poin 2 dalam tanggapan atas replik penuntut umum. Mengenai pendapat penuntut umum bahwa keterangan ahli psikolog dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsipor-9 tertanggal 6 September 2022 merupakan circumstances evidence sehingga tidak dapat digunakan, sangat kami sayangkan. Seharusnya penuntut umum dapat membaca dengan baik bahwa keterangan ahli dan surat adalah 2 jenis alat bukti sah yang diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP. Bahkan jika menerapkan metode penafsiran sistematis sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, maka ketentuan tentang pembuktian di UU TPKS dapat juga diterapkan. Dan kalaulah benar hasil pemeriksaan psikologi forensik dianggap sebagai circumstances evidence, hal tersebut tetap tidak menghilangkan kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sah. Apalagi dalam fakta persidangan terungkap, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut juga berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.